Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Manajemen 2 ingin menjelaskan materi terkait perekonomian terbuka model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming. Model ini mirip dengan model ISLM yang menjelaskan tentang interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap, dan menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. Model Mundell-Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka, sedangkan model ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup. Model Mundell-Fleming. Model ini sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim. Perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna. Berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang diinginkan dalam pasar keuangan dunia dan karenanya tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia, dinotasikan sebagai R sama dengan R bintang. Kinerja perekonomian model ini tergantung pada sistem kurs yang diadopsinya, atau mengambang atau tetap, yang dapat membantu memilih kurs sebaiknya diadopsi suatu negara. Kurs mengambang. Kurs mengambang dibuat oleh kekuatan pasar dan diizinkan berfluktuasi sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs E menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika equilibrium dirubah, maka kurs akan menyesuaikan ke tingkat baru. Membangun model Mundell-Fleming. Perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengambang terdapat dua persamaan, yaitu LS bintang banding Y sama dengan C kurung buka Y min T kurung tutup plus I kurung buka R bintang kurung tutup plus G plus N X kurung buka E kurung tutup, dan LM bintang banding M per P sama dengan L kurung buka R bintang kali Y kurung tutup. Asumsi 1. Tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia, atau R sama dengan R bintang. Asumsi 2. Tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek atau P. Ini berarti kurs nominal proporsional terhadap kurs real. Asumsi 3. Jumlah yang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral atau M. Asumsi 4. Kurva LM bintang kita akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang kita. Kurva LS bintang. Kurva LS bintang miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto karena meningkatnya nilai mata uang membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang asing. Kemudian menurunkan pendapatan agregat. Menderivasi kurva Mundell-Fleming LS bintang. Kenaikan kurs menurunkan ekspor neto yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Kurva LS bintang meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar. Menderivasi kurva Mundell-Fleming LM bintang. Kurva LM bintang dan tingkat bunga dunia bersama-sama menentukan tingkat pendapatan. Kurva LM bintang vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang, yaitu LM bintang banding M per P sama dengan L dalam kurung R bintang kali Y. Baik, saya Dara Kinanti Ewnalandari akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Vinda. Model Mundell-Fleming di bawah kurs mengambang. Ada dua kebijakan, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kurvanya bisa dilihat pada slide. Yang pertama, saya akan membahas tentang kebijakan fiskal ekspansif. Ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil karena ekspansi fiskal, tingkat bunga mencoba naik, tapi aliran modal dari luar menekan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini menyebabkan kenaikan permintaan mata uang mendorong nilainya ke atas dan membuat barang domestik lebih mahal bagi orang asing. Bisa disebutkan alpha, min, delta, nx. Min, delta, nx mengatasi kebijakan fiskal ekspansif yang berdampak pada Y.
Dan diketahui bahwa plus delta G atau min delta T sama dengan plus delta E, bukan delta Y. Yang kedua adalah kebijakan moneter ekspansif. Ketika peningkatan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik ke bawah, modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik lebih murah relatif terhadap barang asing, dan menstimulasi NX. Jadi, kebijakan moneter mempengaruhi E daripada R. Dan diketahui bahwa plus delta M sama dengan min delta E dan plus delta Y. Selanjutnya adalah kurs tetap. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditetapkan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya. Kurs tetap memerlukan komitmen Bank Sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing sama dengan kurs yang diumumkan. Paling baru, Cina menetapkan mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan ketegangan antara dua negara. Penting disadari bahwa sistem kurs ini menetapkan kurs nominal. Apakah menetapkan kurs real bergantung pada horizon waktu. Model Mandel-Fleming di bawah kurs tetap. Ada dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Bisa dilihat kurvanya pada slide. Kebijakan fiskal ekspansif. Ekspansif fiskal menggeser IS ke kanan. Untuk menjaga kurs tetap, Bank Sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar, menambah LM ke kanan. Tidak seperti pada kurs fleksibel, tidak ada dampak clouding out pada NX karena kurs lebih tinggi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter ekspansif. Jika Bank Sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan menekan tingkat bunga ke bawah. Arbitrage merespon dengan menjual mata uang domestik ke Bank Sentral, menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM. Pada kebijakan fiskal ekspansif, diketahui bahwa plus delta G atau min delta T sama dengan plus delta Y. Sedangkan pada kebijakan moneter ekspansif, diketahui bahwa plus delta M sama dengan tidak delta Y. Perbandingan kurs tetap dan kurs mengambang. Pada kurs tetap, kebijakan fiskal kuat, sedangkan kebijakan moneter lemah. Pada kurs mengambang, kebijakan fiskal lemah dan kebijakan moneter kuat. Model Mandel-Fleming menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mengurangi ekspor neto dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Model Mandel-Fleming menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Tiap usaha ekspansif, jumlah uang beredar sia-sia, karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkannya. Ringkasan kebijakan dalam model Mandel-Fleming. Model Mandel-Fleming menunjukkan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung pada apakah kurs mengambang atau tetap. Model Mandel-Fleming menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Devaluasi dan revaluasi. Negara dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan nilai resmi mata uang disebut devaluasi, sedangkan peningkatan nilai mata uang disebut dengan revaluasi. Perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional.
Bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun, dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan meminjamkan ke luar negeri untuk mendapat pengembalian lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas. Akhirnya, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Ada dua alasan mengapa tingkat bunga berbeda di berbagai negara. Yang pertama yaitu risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan Amerika Serikat, mereka yakin mereka akan dibayar beserta dengan bunga. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan pinjaman. Pinjaman di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko. Yang kedua yaitu ekspektasi kurs. Misal, orang berharap frank Prancis turun terhadap dolar Amerika Serikat, pinjaman dalam frank akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Prancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Saya Heni Rahmawati akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, Dara. Perbedaan pada model-model Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model-model Fleming, dapat diasumsikan dengan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil ditemukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi resiko atau theta, di mana R sama dengan R bintang ditambah theta. Premi resiko sendiri ditentukan oleh resiko politik yang memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Ada dua persamaan yaitu IS yang merupakan pasar barang dan jasa dan Y sama dengan C yang merupakan konsumsi ditambah I investasi ditambah G yang merupakan government dan ditambah dengan NX yang merupakan ekspor impor. C sendiri dipengaruhi oleh disposable income yaitu Y min T dan ditambah dengan I atau investasi, di mana R bintang ditambah theta atau yang dipengaruhi oleh suku bunga internasional dan ditambah dengan G yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah ditambah dengan ekspor dan impor. Dan LM di mana M per P sama dengan L dikali R bintang ditambah theta, Y. Dua persamaan inilah yang menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Misalkan terjadi kemelut politik yang menyebabkan premi resiko negara atau theta menjadi naik. Dampak yang paling langsung adalah tingkat bunga domestik. Tingkat bunga lebih tinggi memiliki dua dampak. Yang pertama adalah kurva IS bergeser ke kiri dikarenakan tingkat bunga lebih tinggi dan mengurangi investasi. Yang kedua, LM bergeser ke kanan dikarenakan tingkat bunga lebih tinggi mengurangi permintaan uang dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk tiap jumlah uang yang beredar. Dua pergeseran inilah yang menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs equilibrium pada pasar dunia. Ada implikasi penting mengenai ekspektasi kurs ikut menentukan kurs sebenarnya, di mana dapat disimpulkan ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan dan menyebabkan penurunan saat ini. Mekanismenya dapat dilihat dari kurva berikut ini, di mana terjadi kenaikan premi resiko. Dari kurva berikut dapat disimpulkan bahwa kenaikan premi resiko suatu negara mendorong naik tingkat bunganya, dan karena tingkat bunga lebih tinggi sehingga mengurangi investasi. Kurva IS bergeser ke kanan, pendapatan naik dan kurs mengalami depresiasi. Ada tiga alasan mengapa kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Yang pertama karena bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik. Yang kedua karena depresiasi mata uang bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik. Dan yang ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi resiko negara atau theta, penduduk negara itu mungkin akan merespon dengan meningkatkan permintaan uang mereka. Karena itulah, uang sering menjadi aset teraman yang tersedia. Tiga perubahan ini akan cenderung menggeser kurva LM ke kiri yang mengurangi penurunan kurs tetapi juga cenderung menekan pendapatan. Apakah kurs sebaiknya mengambang atau tetap? Di sini ada 4 penjelasan mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah pro mengambang.
di mana memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk maksud lain seperti menstabilitaskan kesempatan kerja atau harga. Yang kedua adalah pro-tetap. Yang pertama, volatilitas kurs membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Yang kedua, penggunaan yang baik oleh otoritas moneter. Yang ketiga adalah kontra-tetap, di mana yang pertama kebijakan moneter ditunjukkan oleh tujuan tunggal memelihara tingkat yang diumumkan, dan yang kedua dapat menyebabkan volatilitas lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Yang keempat yaitu kontra mengambang, di mana lebih banyak spekulasi dan volatilitas yang dapat terjadi. Serangan spekulatif, currency board, dan dolarisasi. Serangan spekulasi sendiri adalah kasus di mana perubahan persepsi investor membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency board, aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Ada beberapa negara yang mempertimbangkan dolarisasi, rencana di mana mata uang domestik diabaikan dan dolar Amerika Serikat digunakan. Segitiga tidak mungkin. Tidak mungkin suatu negara memiliki aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Dari gambar dapat dilihat terdapat segitiga yang memiliki 3 sudut lancip, di mana sudut lancip yang teratas merupakan aliran modal bebas, sudut lancip sebelah kanan yang merupakan kurs tetap, dan sebelah kiri yang merupakan kebijakan moneter independen. Dan juga terdapat 3 pilihan negara, di mana pilihan pertama adalah Amerika Serikat, pilihan kedua adalah negara Hong Kong, dan pilihan ketiga adalah negara Cina. Model Mundell-Fleming dengan tingkat harga berubah. Mengingat persamaan di atas, di mana IS, Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah NX, serta LM, M per L sama dengan L dikali R bintang, Y. Dilihat dari kedua grafik, dapat disimpulkan ketika tingkat harga turun, kurva LM bergeser ke kanan, dan tingkat pendapatan equilibrium menjadi naik. Dari grafik di bawah, dapat dikatakan grafik kedua ini menampilkan hubungan negatif antara P dan Y, yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Melihat dua grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa titik K pada kedua planel menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes bahwa harga tetap di P1. Titik C pada kedua diagram menunjukkan equilibrium dalam asumsi klasik bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alamiah Y. Sekian presentasi dan penyampaian materi dari kelompok 12 mengenai perekonomian terbuka, tinjau ulang model Mundell-Fleming dan sistem kurs. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah kata dalam penyampaian materi. Semoga materi bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.